warahmatullahi wabarakatuh. Saya R. Athoibatul Faiha. Saya adalah mahasiswa PPG Daljab Angkatan 2 Universitas Negeri Makassar. Saat ini saya sedang melaksanakan uji kinerja UKM PPG tahun 2020. Ini adalah formulir pendaftaran saya. Pada uji kinerja UKM PPG ini, saya akan melaksanakan praktek pembelajaran bersama peserta didik secara daring sinkron menggunakan Google Meet dan secara daring asinkron menggunakan Google Classroom dan grup WhatsApp. Untuk perekaman dan pembelajaran, saya akan laksanakan hari ini, hari Senin, tanggal 23 November tahun 2020. Berikut akan saya tampilkan rangkaian pelaksanaan kegiatan pembelajaran yang telah saya laksanakan bersama peserta didik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi anak-anak. Pagi, Bu. Pagi, Bu. Oke, apa kabar hari ini kalian? Baik, alhamdulillah. Alhamdulillah kita masih diberi kesehatan ya, sehingga kita masih bisa bertatap muka meskipun melalui daring ya. Tetap semangat anak-anak, persiapkan hari ini sebaik-baiknya untuk menghadapi hari esok yang baru ya. Tetap semangat. Sebelum kita memulai pembelajaran, adapun aturan pembelajaran hari ini, yang pertama, silahkan kalian mix-nya di off-kan semua ya. Terus yang kedua, misalkan kalian mau bertanya atau menjawab, silakan on-kan ya. Terus kamera harus on selama pembelajaran berlangsung. Yang terakhir, Ibu menginginkan kalian aktif dalam pembelajaran hari ini ya. Terus penilaian pada hari ini yaitu sikap ya, sikap, terus keaktifan kalian pada saat pembelajaran ya. Terus ada pengetahuan sama keterampilan. Oke. Sebelum kita lanjut, silahkan ketua kelas pimpin doa terlebih dahulu. Silahkan Fikri. Sebelum kita memulai pelajaran, mari kita berdoa terlebih dahulu. Doa dimulai. Doa selesai. Oke, terima kasih Fikri ya. Ibu absen dulu ya nak ya. Iya, Bu. Adakah yang tidak masuk hari ini ya? Insya Allah masuk semua ya. Ibu cek dulu Iya, Bu. kehadirannya ya. Sekarang hari Senin tanggal 23. Rifki Faresi ada ya? Nggak ada. Nggak Ada Bu. ya. Eka ada, Fatimatus Sahro, Fikri Aliafi ada, Iqbal, Isa Tamami, Ladia ada ya nak ya? Ada, Bu. Rifki Hanani ada ya. Terus Cindy ada, Siti Aisyah ada. Oke, mungkin ada yang masih ingat ada berapakah prinsip animasi 2 dimensi itu? Ada 12. Ada 12, bagus. Oke, terus prinsip animasi apa yang paling penting di dalam sebuah animasi 2 dimensi itu? Ada yang tahu? Timing, iya. Jadi di dalam sebuah karya animasi harus ada prinsip timing ya. Oke, sekarang fungsi dari prinsip animasi itu sendiri di dalam suatu karya animasi itu apa? Ada yang bisa jawab? Saya, Bu. Oke, yuk silakan Cindy. Agar setiap animasi yang dibuat terlihat menarik, dramatis, dan karakter mampu melakukan gerakan nyata baik itu benda, hewan maupun manusia. Antara komunikasi antara pembuat film animasi, animator dengan penonton. 3 prinsip animasi dapat digunakan untuk membawa suasana presentasi menjadi tidak kaku dan lebih menarik. Oke, ada tanggapan lain? Tidak ada? Oke, kalau emang tidak ada, untuk tugas yang di pertemuan kemarin, LKPD, pretest, dan posttest, alhamdulillah ya cukup baik ya nilainya ya. Ada 90% lah tuntas semua ya, 10% ada yang belum tuntas ya. Terus untuk LKPD kelompok yang bagus itu kelompoknya Cindy ya, silahkan pertahankan dan tingkatkan ya. Untuk kelompoknya Fatim bagus juga ya. Untuk kelompok lain silahkan ya. Untuk pertemuan kali ini silahkan maksimalkan ya. Selanjutnya, kompetensi dasar yang akan kita capai hari ini yaitu tentang KD 3.8, memahami prinsip-prinsip dasar animasi. Terus 4.8, mengaplikasikan prinsip-prinsip dasar animasi dalam produk animasi. Untuk tujuan pembelajaran yang akan kita capai hari ini, yang pertama,
melalui kegiatan tanya jawab dan mengamati film animasi 2 dimensi, peserta didik dapat mengidentifikasi prinsip-prinsip dasar animasi dengan santun dan percaya diri. 2. Melalui kegiatan mengamati film animasi 2 dimensi, peserta didik dapat menjelaskan prinsip-prinsip dasar animasi dengan percaya diri dan bertanggung jawab. 3. Melalui kegiatan mengamati film animasi 2 dimensi, peserta didik dapat mencontohkan prinsip-prinsip dasar animasi dengan baik dan tepat. 4. Melalui kegiatan mengamati film animasi 2 dimensi, peserta didik dapat membedakan prinsip-prinsip dasar animasi dengan percaya diri dan bertanggung jawab. Terus yang kelima, melalui praktek, peserta didik dapat menerapkan prinsip-prinsip dasar animasi dalam produk animasi dengan cermat dan teliti. Yang keenam, melalui kegiatan praktek, peserta didik dapat mendemonstrasikan prinsip-prinsip dasar animasi dalam produk animasi dengan baik dan bertanggung jawab. Jadi nanti kalian akan praktek ya, praktek menerapkan salah satu prinsip animasi 2 dimensi. Oke, sekarang kalian silakan duduk dengan baik ya nak ya. Oke, terus jarak pandang mata, layar laptop kalian dan ke HP kalian silakan diatur ya nak ya, biar nggak panas matanya ya. Silakan ini perhatikan kesehatan kalian ya. Oke, sebelum lanjut, di Google Classroom kalian sudah ada soal pretest. Silakan kalian kerjakan 5 menit saja. Bisa? Oke, silakan kerjakan soal pretest kalian. Selamat mengerjakan. Nih untuk soal pretestnya, silakan sambil dikerjakan ya. Soalnya pilihan ganda ada 10, yang masuk 4 orang ini yang sudah selesai. Ada yang dapat 20, siapa ini? Oh, Ani. Terus Aditya Azan dapat ini 30. Ini ada yang dapat 100. Oh, Alvin Bahrul Alam. Berarti sudah belajar tadi malam ini Alvin. Untuk soal pretestnya sudah ya. Oke, kalau emang sudah selesai, silahkan kalian buka Google Classroom kalian ya. Di sana sudah ada bahan ajar, LKPD, terus evaluasi pembelajaran, terus media pembelajaran sudah Ibu sediakan di sana ya. Sekarang kegiatan inti. Lah di sini ini adalah kompetensi inti dari pembelajaran kita. Ini kompetensi dasar yang sudah disampaikan tadi ya di pendahuluan ya. Terus yang ini indikator pencapaian kompetensi yang akan kita capai hari ini. Terus tujuannya sudah Ibu jelaskan tadi ya. Oke, sebelum ke materi, silahkan kalian tonton video animasi 2 dimensi berikut ini. Nah, ini kemarin sudah kalian tonton ya. Silahkan sekarang tonton kembali dan amati, temukan jenis prinsip animasi yang digunakan dan fungsi prinsip animasi tersebut ya bersama kelompok kalian. Berikan contohnya setiap prinsip animasi yang sudah ditemukan. Terus, apakah dalam suatu pembuatan film animasi harus menggunakan semua jenis prinsip animasi? Berikan alasannya. Jika iya atau tidak. Betas ya nak ya? Ya, Bu. Ya. Oke, Ya, Bu. silakan tonton. Ya lah, misalkan ini ya, anaknya saat menangis ini. Ya, kalian bisa lihat prinsip animasi apa yang digunakan ya. Sudah? Mungkin ada ini yang bisa menyampaikan ada prinsip apa, mungkin dari kelompoknya siapa, silahkan. Saya Bu dari kelompok 1. Oh, dari kelompoknya Cindy. Oke, silahkan. Judul animasinya adalah Legenda Rakyat 1, Follow Drag and Overlapping Action. Terlihat rambut dan pita seorang perempuan tetap bergerak karena angin, meskipun dia dalam keadaan duduk atau tidak bergerak. 2. Secondary action. Terlihat seorang nenek berjalan sambil mengayun-ngayunkan tangannya. 3. Action. Terlihat seorang perempuan terkejut hingga matanya melotot serta mulutnya terbuka lebar atau menguap. Ya, Mangap. 4. Antisipan.
4. Antisipan. Terlihat seekor ayam mengambil ancang-ancang dengan cara membungkuk untuk memakan makanannya. Yang kelima, step ahead, action and post to post. Terlihat matahari dan awan bergerak spontan. Yang keenam, gambar pemandangan di pasar, di situ ada bayangan seolah-olah seperti nyata. Staging. Terlihat anak menangis karena melihat keluarganya meninggal, sehingga suasana tersebut kelihatan mendukung. Yang kedelapan, timing and spacing. Terlihat kertas terjatuh dari tangannya seorang pemuda di waktu ia terkejut. Yang kesembilan, slow in and slow out. Terlihat awan bergerak cepat lalu melambat disebabkan karena hujan akan turun. Yang ke-10, apple atau daya tarik karakter. Terlihat seorang tokoh raja yang jahat. Di situ, di dalam penerapan suatu prinsip animasi tergantung seorang animator mau membuat seperti apa. Misalnya pada bola ayun, biar agak realistik kita gunakan slow in dan slow Mungkin out. ada tanggapan dari yang lain? Gak ada? Gak ada, Bu. Ada 10 saja ya berarti Gak ya. ada, Bu. Oke. Lah untuk menganalisa dan prinsip-prinsip dari film barusan sudah cukup untuk kelompoknya Cindy ya. Masih semangat ya? Iya, Bu. Lah, untuk materi hari ini, pengertian dari prinsip-prinsip dasar animasi yaitu prinsip-prinsip yang digunakan oleh seorang animator untuk mengetahui dan memahami bagaimana sebuah animasi dibuat sedemikian rupa sehingga menciptakan animasi yang menarik, dinamis, dan tidak membosankan. Untuk fungsi, agar menciptakan animasi yang menarik, realistik, dan gerakannya alami. Untuk prinsip-prinsip dasar animasi ada squash and stretch ya, efek lentur pada suatu objek ya. Prinsip animasi yang menegaskan kembali bahwa setiap gerakan memiliki percepatan dan perlambatan yang berbeda-beda, misalkan pada bola ayun. Terus yang ketiga, anticipation, gerakan awal-awal atau ancang-ancang ya. Terus yang keempat, follow throughs and overlapping action, gerakan tubuh tertentu yang tetap bergerak meskipun seorang telah berhenti bergerak misal. Terus staging, prinsip animasi di mana lingkungan dibuat untuk mendukung suasana yang dicapai dalam sebagian atau keseluruhan skenario itu. Terus yang art, prinsip yang membuat gerakan pada animasi menjadi lebih alami. Terus secondary action, gerakan tambahan pada animasi yang bertujuan untuk memperkuat gerakan utama agar animasi tampak lebih realistik. Yang ke-8, straight ahead action and post to post. Seorang animator menggambar satu persatu, frame by frame, sedangkan post to post itu menggunakan keyframe tertentu saja ya. Timing and spacing. Timing menentukan waktu kapan sebuah gerakan harus dilakukan, sementara spacing menentukan percepatan dan perlambatan dari bermacam-macam jenis gerak. Terus ada exaggeration, prinsip yang mendramatisir suatu animasi ya. Terus ada solid drawing, prinsip animasi di mana seorang animator harus memiliki kepekaan terhadap anatomi, komposisi, berat, keseimbangan, pencahayaan, dan sebagainya. Yang terakhir ada appeal, prinsip yang berkaitan dengan keseluruhan atau gaya visual dalam animasi. Lah, ini menerapkan prinsip squash and stretch ya. Sekarang kalian akan mempraktekkan prinsip penambahan efek lentur pada suatu bola ya. Jadi nanti kalian akan membuat bola pantul ya menggunakan prinsip squash and stretch. Kita lihat di sini. Lah ini yang sudah Ibu praktekkan ya. Iya, Bu. Kalian perhatikan ya, kalian perhatikan. Siapkan laptop kalian, buka Adobe Flash kalian ya. Di sini Ibu menggambar bola menggunakan ellipse ya, ellipse tool ya. Silahkan kalian lihat. Lah, nanti bolanya ini misalkan mau diganti warna, silahkan kalian ke color ya. Kita pilih radial, terserah kalian, sekreatif kalian ya. Misalkan nggak sama seperti punyanya Ibu nggak apa-apa,
Yang penting bolanya itu memantul dan menggunakan prinsip squash and spread ya. Jadi ada efek lenturnya. Jadi perhatikan ya nak ya. Di media pembelajaran sudah ada ini. Jadi kalian bisa langsung dilihat. Nah, setelah kita gambar bola, nanti kita gambar lintasan. Untuk menambah layer di bawah ya, di sini ya, untuk menambah layer, kita bikin lintasannya untuk memantulkan bola itu. Nah, itu lintasannya menggunakan garis ya. Terus di sini di frame antara frame 15 sampai 20, kita klik kanan, kita pilih insert keyframe. Kita pindah bolanya ke bawah. Nah, kalau mau lihat hasilnya kita tinggal Ctrl Enter di keyboard ya. Nah, terus kita kasih create classic to win. Diklik kanan ya nak ya, antara frame 1 sampai di pertengahan 15-20 ya. Jadi untuk efek lenturnya nanti kalian tinggal ubah-ubah ukuran bolanya. Kalian tinggal ubah-ubah ukuran bolanya itu, dipipihkan, terus dibesarkan kembali, dipipihkan kembali ya, agar efek lenturnya kelihatan. Ya, seperti itu. Ada pertanyaan? Oke, silahkan kalian praktekkan. Mungkin ada yang mau praktek langsung di sini, silahkan share screen saja ya. Mungkin ada yang lagi proses, silahkan nak share screen di sini sambil ibu bantu ya. Ibu nilai dari persiapan, proses, hasil dan waktu ya, waktu pengerjaannya. Silahkan. Iya. Silahkan Miladia. Bisa Miladia di share screen? Bisa. Iya, silahkan. Bisa. Kelompok. Udah itu Bu, sudah dijadiin. Untuk hasil mentahnya ada enggak? Ada. Iya, silakan dibuka saja. Kan bisa Ada. diedit lagi. Ini gambar bolanya langsung ya. Ya. Nah, itu gini Meladia. Itu kayaknya kurang ada Ya, lah. Bu. Prinsip squash and spread-nya itu kayaknya belum muncul. Jadi nanti ukuran bolanya itu diubah. Misalkan di frame berapa, kamu ubah ukuran bolanya jadi jadi pipe, terus nanti besar lagi. Bisa Meladia? Mari kan? Iya Bu. Bisa? Oke, jadi nanti misalkan frame ke 15, silakan diganti ukurannya Miladia. Lah ya, seperti itu. Jadi nanti di frame ke 20 diganti kembali ukurannya. Ya, jadi nanti Gitu ya Bu. iya, jadi nanti agak realistis. Gitu ya, Bu. Akan diperbaiki ya. Ayo silakan Ya, kelompok ya, yang Bu. lain. Mungkin ada pertanyaan Ya, Bu. sebelum kalian mempresentasikan. Ya, keaktifan tetap ibu nilai. Ya, kenapa Fatim? Punya Seperti saya, apa? Bu, kayak gini Bu. Kelompoknya Iqbal silahkan dikerjakan ya. Ayo semangat. Ya, ini punyanya Fatima. Ini punya Fatima. Lah, sama ya. Punyanya Fatim juga ini. Belum ada efek lenturnya ya. Jadi nanti bolanya ini tim, misalkan di frame keberapa, silahkan kamu ubah tim. Misal ukurannya, ya silakan dipipihkan, diperkecil, terus diperbesar lagi, terus nanti mantul ke bawah lagi itu besar, ya pokoknya semakin menyusut gitu loh tim. Paham tim? Bisa? Silakan diskusikan dengan kelompokmu ya. Terus laporan praktikumnya ini sambil diskusikan ya sebelum presentasi ntar lagi ya. Oke, silahkan. Terus kelompoknya siapa lagi? Kelompoknya Cindy, gak ada pertanyaan? Kalau memang gak ada pertanyaan, ntar lagi ibu kasih waktu kalian 10 menit untuk diskusi laporannya ya. Terus langsung presentasi. Sudah ya? Ya.
Oke, silakan. Gak ada lagi ya? Akan kalian diskusikan laporannya ya. Misalkan dari persiapan kalian membuka ini Adobe Flash-nya, kalian print screen, masukkan ke laporan. Ya. Terus waktu kalian membuat bolanya di dalam Adobe Flash-nya, silakan kalian print screen, masukkan ke laporan. Seperti itu. Ada pertanyaan? Gak ada. Bu tampilkan LKPD-nya yang ini ya. LKPD-nya sudah di-download? Sudah. Silakan sambil kalian kerjakan laporannya. Ini LKPD-nya sudah ada yang 2 yang diserahkan ya. Lah ini LKPD-nya. Lah ini menerapkan prinsip squash and strikes pada bola pantul. Tujuannya memahami langkah-langkah membuat animasi bola pantul dengan menerapkan prinsip squash and strikes pada Adobe Flash CS6 ya dengan baik. Terus yang kedua, membuat animasi bola pantul dengan menerapkan prinsip squash and strikes ya. Alat dan bahan sudah ada. Untuk aplikasi Microsoft Word-nya kalian gunakan untuk menyelesaikan laporannya ya. Anggota kelompoknya 3-4 orang. Terus nanti siapkan objek bola. Jadi hasilnya di print screen di sini. Terus buka aplikasi dengan cara klik 2 kali pada shortcut Adobe Flash CS6. Silakan kalian enter hasil print screen-nya, taruh di sini ya. Jadi ini kan proses pembuatan laporan. Jadi proses pembuatan laporan sekaligus prakteknya kalian. Jadi nanti ibu nilai. Oke. Dikirim lewat Classroom. Iya. Itu dikirim Satu-satu lewat ya nak ya. Classroom. Terus untuk file ini, file prakteknya .fly ya nak ya. Ada pertanyaan? Nyimpennya nggak tahu. Ya Nah, Bu, cara untuk nyimpennya cara nggak tahu. nyimpennya, kalau .fly itu file save as ya, save as. Kelihatan ya nak ya? Iya. Jadi nanti di sini kasih nama, membuat bola pantul kelompok berapa misal. Terus ini sudah .fly ini kan? Ya, tinggal di save. Bisa ya? Ada pertanyaan lagi? Ya Bu, bisa. Oke, untuk menjalankan misalkan mau melihat ini apa hasilnya, tinggal kalian kontrol enter keyboard ya, bisa ya? Diskusinya sudah? Kalau emang sudah, kita langsung presentasi ntar lagi ya. Kelompok yang siap silahkan ntar lagi. Untuk kelompok yang lain silahkan ini nak dicatat kekurangannya apa punyanya yang presentasi itu ya. Saya Bu dari kelompok 1. Oke, silakan Cindy. Langkah kegiatan, siapkan komputer Yang laptop yang sudah kedua, terinstall siapkan Adobe komputer Flash. laptop yang sudah terinstall Adobe Flash Ketiga, buka aplikasi CS6. dengan Yang cara mengklik ketiga, 2 kali buka aplikasi pada dengan cara mengklik 2 kali Adobe pada CS6. Adobe Flash CS6. 4. Siapkan objek bola sepak atau langsung gambar di dalam lembar kerja yang sudah tersedia dan letakkan pada frame pertama dengan posisi bola berada di atas. Ini Bu contohnya. Terus Yang kedua, buatkan keyframe pada frame 40. Ini ya Bu. Jika sudah buatkan keyframe pada frame 15, pindahkan posisi bola ke bawah. Setelah membuat keyframe pada frame 15, buatlah keyframe pada frame 20 dan 25. Sudah. Yang ketujuh, berikan placing twin pada seluruh frame dengan cara klik kanan frame yang terletak di antara keyframe, kemudian pilih create placing twin. Ke-8, klik keyframe 20 dan aktifkan on-screen yang terletak di bagian bawah panel timeline. Hal ini agar pada saat dilakukan perubahan ukuran bola, posisi bola tidak berpindah. Yang ke-9, seleksi objek bola dan ubah ukurannya sehingga terlihat menyusut. 10. Lihat hasilnya dengan menekan kontrol enter pada keyboard. mana hasilnya? Ini Bu. Kalau di share screen tidak bisa Sin. Nggak bisa. Oh itu di laptop ya, barusan di HP. Ya. Oke, sudah realistik ya. Ada pantulan. Gimana kelompok yang lain? Gimana untuk hasil dari kelompoknya Cindy? Ada
ada ini, ada tambahan masukan atau kurang apa punyanya kelompoknya Cindy? Oke, Fatim, gimana tim? Ada masukan apa? Tidak ada. Oke, ayo silakan kelompoknya Fatimah, hasilnya bisa dikumpulkan lewat WhatsApp ya ke ibu ya, biar ibu yang share screen. Silakan kumpulkan ininya kalau emang ada permasalahan di tempat kalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil praktek kelompok kami, yaitu membuat bola pantul dengan menerapkan prinsip splash and stretch. Prinsip splash and stretch merupakan penambahan efek lentur pada suatu objek. Penerapan prinsip splash and stretch pada figur seperti manusia, binatang, dan lain sebagainya akan memberikan efek dinamis terhadap gerakan atau event tertentu. Sementara menerapkan prinsip animasi splash and stretch pada bola, yaitu yang pertama, siapkan objek bola sepak atau langsung gambar di dalam lembar kerja yang sudah tersedia dan letakkan pada frame pertama dengan posisi bola berada di atas seperti gambar berikut. Yang kedua, buatlah keyframe pada frame 40. Kemudian jika sudah, buatlah keyframe pada frame 15 dan pindahkan posisi bola ke bawah. Setelah membuat keyframe pada frame 15, buatlah keyframe pada frame 20 dan 25. Kemudian berikan classic pin pada seluruh frame dengan cara klik kanan frame yang terletak di antara keyframe, kemudian pilih create classic pin. Klik keyframe 20 dan aktifkan onion skin yang terletak di bagian bawah panel timeline. Agar pada saat dilakukan perubahan ukuran bola, posisi bola tidak berpindah. Seleksi objek bola dan ubah ukurannya sehingga terlihat menyusut. Silakan hasilnya. Lihatlah hasil dengan cara menekan tombol kontrol enter pada keyboard. Sudah ada efek agak lentur sedikit ya. Oke, sudah baik ya. Mungkin ada tanggapan dari kelompok lain untuk kelompoknya Miladia. Dan dari kelompok saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, silakan dari kelompoknya yang lain. Pengumpulannya tetap individu ya nak ya, di Google Classroom ya. Nanti karena kelompok, pas ketua kelompoknya saja yang mengumpulkan. Dikumpulin satu orang satu apa satu kelompok? Dikumpulin satu orang satu apa satu kelompok aja, Bu? Tapi kan sama. Ya, satu kelompok kan ada 4 jadi sama. Sudah Fatim? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan mempresentasikan cara membuat bola pantul dengan menerapkan prinsip squat and stretch dalam produk animasi. Yang pertama, pengertian prinsip squat and stretch. Fatim, suaranya nggak ada ya? Ngelag, Bu, punya Fatim, Bu. Iya jaringannya. Jaringan. Bisa dimaklumi ya. Ditunggu ya nak ya, yang sabar ya. Ada, Bu ya? Ada, sudah. Ada, Bu ya? Silakan. Pengertian squat and stretch adalah prinsip penambahan. Squat and stretch adalah prinsip penambahan untuk lentur yang digunakan untuk membuat ilusi seberapa keras permukaan sebuah benda atau objek sehingga objek seolah-olah memuai atau menyusut. Hal ini dapat memberikan efek gerak yang lebih hidup. Penerapan prinsip squat and stretch pada figur seperti manusia, binatang, dan lain sebagainya akan memberikan efek dinamis terhadap gerak atau action tertentu. Sementara pada benda mati seperti bola, gelas, botol, dan sebagainya.
Yang kedua, langkah kegiatan. Pertama, siapkan objek bola tersebut dan letakkan pada frame pertama. Kedua, buatlah keyframe pada frame tertentu, misalkan frame 40. Tiga, kemudian buatlah keyframe pada frame 15. Pindahkan posisi bola ke bawah. Selanjutnya, buatlah frame pada frame 20 dan 25. 5. Berikan classic twin pada seluruh frame dengan cara mengklik kanan frame yang terletak di antara keyframe, kemudian pilih create classic twin. 6. Klik keyframe 20 dan aktifkan onion skin yang terletak di bagian bawah panel timeline. 7. Seleksi objek bola dan ubah ukuran seperti terlihat menyusut. Ini Bu hasilnya, Bu. Ya, nanti tinggal ini ya tim ya, tinggal ditambah efek lenturnya. Tapi barusan ada sudah ya. Lah itu barusan waktu ini sudah ada ya. Iya Bu, sedikit. Iya, ya. Oke, Iya, Bu, silakan. sedikit. Ada tanggapan dari kelompok yang lain untuk kelompoknya Fatim. Sudah bagus ya tim ya. Oke, tinggal dikumpulkan saja ya nak ya. Ada tanggapan dari kelompok yang lain untuk kelompoknya Fatim. Sudah bagus ya tim ya. Ada pertanyaan untuk praktek dan mengidentifikasi fungsinya, fungsi prinsip serta jenisnya? Ada? Tidak ada. Lah, kalau memang tidak ada, silahkan kalian tarik kesimpulan pada pembelajaran hari ini. Apa saja yang telah kita dapatkan dari pembelajaran pertemuan hari ini? Silahkan yang bisa menyampaikan. Kesimpulan pada pelajaran hari ini adalah yang pertama prinsip dasar animasi adalah prinsip yang digunakan oleh seorang animator untuk mengetahui dan memahami bagaimana sebuah animasi dibuat. Ya. Sehingga menciptakan animasi yang menarik dan tidak membosankan. Prinsip dasar animasi adalah agar setiap animasi yang diciptakan terlihat menarik, gerak yang ada 12 yang dikenalkan oleh Thomas dan Ollie Johnson pada tahun 1930 dan diperkenalkan pertama kali pada tahun 1981 melalui buku The Illusion of Life Disney Animation. Oke, mungkin ada yang lain. Jadi kesimpulan dari pembelajaran hari ini, kita mengetahui pengertian dari prinsip animasi ya. Prinsip dasar animasi. Terus dari jenis prinsip dasar animasi itu ada 12. Mungkin ada yang lain lagi kesimpulan hari ini. Barusan kan sudah menerapkan prinsip squash and stretch. Kalian bisa menyimpulkan dari situ juga. Silahkan. Penerapan prinsip squash and stretch pada fitur seperti manusia, binatang dan lain-lain sebagai akan memberikan efek dinamis terhadap gerakan tertentu, sementara pada benda mati seperti bola, gelas, botol dan sebagainya. Jadi kesimpulan hari ini juga menerapkan prinsip animasi squash and stretch. Mungkin ada lagi? Nggak ada? Sudah ya? Sudah Bu. Oke, untuk kesimpulan pembelajaran hari ini itu dari pengertian prinsip dasar animasi ya. Terus fungsi dari prinsip dasar animasi adalah agar setiap animasi yang diciptakan terlihat menarik dengan gerakan yang alami atau realistik. Prinsip dasar animasi ada 12 ya. Kita bisa menerapkan prinsip squash and stretch ya pada sebuah bola memantul. Lah seperti itu. Lah, sebelum kita akhiri pembelajaran, silakan kalian buka kembali nak Google Classroom kalian ya. Di sana sudah ada soal post test. Silakan kalian kerjakan, Ibu kasih waktu 15 menit, langsung dikumpulkan. Sekarang ya, ini soal post testnya.
hanya ada 5 soal. Oh, ini sudah ada tiga orang yang sudah selesai. Ini punyanya Ani. Pahami dulu ke-12 prinsip animasi. Oke. Memang untuk menentukan ini, menganalisa, itu kita harus paham dulu 12 prinsip animasi itu ya. Terus amati secara seksama adegan, potongan filmnya ya, gerakannya, teknik pembuatan animasinya, terus pengaturan waktunya. Lah, kendalanya ini 20, langkah-langkahnya oke. Langkah-langkah dari tadi sudah disampaikan ya. Fungsinya, lah fungsi juga disampaikan. Ini dapat berapa ini? Dapat 100 ya. Loh, oke, untuk soal post-test sudah lumayan ya. Banyak yang dapat nilai 100 ya. Iya, Bu. Ya. Bagaimana menurut kalian pembelajaran yang kita lakukan hari ini? Pendapat kalian gimana dalam pembelajaran daring seperti ini? Silahkan. Lalu bagaimana? Iya, kendala ya. Mungkin ada pendapat agar pembelajaran di daring ini bisa maksimal ya, bisa lebih baik di pertemuan sebelumnya ya. Mungkin silahkan pendapatnya seperti apa ke Ibu ya, biar Ibu nanti perbaiki. Kalau dari tugas itu sudah biasa ya nak ya, di dalam pembelajaran pasti ada pretest dan post-test ya. Itu, Bu. Apa? Itu diskusinya terlalu sedikit. Terlalu sedikit, 30 menit sedikit. Ya, nanti Ibu ya nanti ke belakangnya Ibu tambah lagi ya. Oke, silakan. Ada lagi? Mungkin ini ya, Ibu bisa memaklumi kalian dalam daring ini ya. Mungkin gara-gara jaringan ya, kendala jaringan. Tadi Fatim saat mau presentasi ngefly ya. Ya, jadi dari jaringan juga ya. Oke, gak ada pertanyaan nak? Gak ada pertanyaan lagi? Iya, Bu. Oke, mungkin nanti dari saran-saran kalian Ibu analisa dan Ibu perbaiki untuk pertemuan berikutnya ya. Oke, enggak untuk pertemuan berikutnya, kita tetap ya 3.8 dan 4.8 ya. Tetapi untuk prakteknya kita akan mempraktekkan yang slow in and slow out. Ya, slow in and slow out dari percepatan dan perlambatan ya. Kalian akan mempraktekkan sebuah bola ayun dengan kelompok kalian masing-masing. Oke, konsepnya seperti apa? Silakan kalian lihat di media pembelajaran yang sudah Ibu bagikan di Google Classroom. Ada pertanyaan? Ada, Bu. Nggak ada? Oke, sebelum pembelajaran ini diakhiri, silakan Fikri pimpin doa terlebih dahulu. Sebelum kita mengakhiri pelajaran hari ini, alhamdulillah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, terima kasih Fikri. Tetap semangat ya anak-anak ya, tetap semangat. Terus tetap jaga kesehatan kalian ya, karena masih pandemi COVID ya. Oke, untuk sebelum kita akhiri, silahkan kita selfie dulu. Ya, silahkan open kamera dulu. 1, 2, 3. Mana? Fikri. 1, 2, 3. Sudah. Oke, Ibu akhiri. Terima kasih atas partisipasinya kalian ya. Ibu akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, silakan live ya.